ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Pernah nggak pengalaman pas ngantar Pak Imam itu sesuatu yang janggal? Nah, yang itu yang saya waktu itu, tapi saya belum merasa waktu itu. Waktu sama beliau itu kan harusnya beliau itu kan pemimpin agama ya, yang membawa surganya kita. Itu saya itu menunggu. Ini mudah-mudahan saya dapat nasihat khusus dari beliau mengenai agama. Ini enggak. Iya. Yang ditanya masalah batu bara. Jadi masalah bisnis. Iya. Yang ditanya masalah batu bara. Intinya masalah batu bara. Beliau punya aset di sana. Kemungkinan ya saya hanya katanya ya. Jadi ada mau bisnis batu bara, cuman kena zong kalau nggak salah. Melalui media ini saya pesan sama keluarga besar saya. Kami ini 8 bersaudara, 8 bersaudara. Jadi 2 ini yang baru hijrah, baru dua hijrah ini, baru 2 hijrah. Jadi masih 6. Satu yang udah bunglon kakak saya ini kan. Nah ini yang di Wonogiri ini kakak terutama saya. di Wonogiri bunglon nih. Iya. Sudah hampir ini. Jadi setelah saya hijrah itu adik saya yang di Malang, kebetulan abdi negara itu 2 orang sama abdi negara juga. Ya di Malang itu karena mereka itu takfir ya. Yang satu kebetulan mantunya Imam Daerah Pekalongan, jadi mungkin agak kuat lah ininya doktrinnya itu. Jadi sampai taat sama nasihatnya Pak Imam, kalau yang udah hijrah itu harus dijauhi, diputus, itu mereka praktekkan sampai sekarang. Iya, jadi WA itu nggak pernah dibalas, telepon nggak mau diangkat. Bahkan saya rela nih dari Bekasi datang ke sana. Pernah pakai ini berdua, pakai mobil. Tak telepon itu ya nggak tahu alasan pergi kemana. Yang kedua kalinya alasannya apa? Ini masih tugas, nggak bisa nemuin. Itu Ustaz. Wa ulaika lahum adabun adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala. Alhamdulillah rabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan, kesempatan, nikmat bisa melaksanakan ibadah, nikmat bisa beramal ma'ruf, dan insyaallah ikut andil dalam rangka membuka akal sehat, membuka akal waras, membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Pada kesempatan di siang hari ini, alhamdulillah saya kedatangan seorang yang sangat-sangat mulia, artinya sangat-sangat ya kawan hijrah kita, dan saya pun baru kenal. Kalau beliau insya Allah kenal saya udah lama, tapi ya saya terus terang baru kenal, baru aja kesini. Insya Allah mau berbagi cerita dalam rangka untuk selalu tetap diniatkan membuka akal sehat, membuka akal waras penjenengan semua. Cerita-cerita beliau nanti kita gali apa-apa saja, termasuk pesan-pesannya, termasuk pengalaman-pengalaman di dalam Islam Jamaah. Langsung kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tat. Sehat, Tat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Sinten niki? Saya Edi Nurholik. Edi Nurholik. Satu-satu din nggih. Ya. Mas Edi jenengan? Edi Nurholik. Podo. Cuma beda K sama M. Edi Nurholik, Edi Nurholim. Oh gitu, kakak beradik ya? Kakak beradik. Alhamdulillah. kok podo banget. Ya. Alhamdulillah. Aslinya yang pundi jenengan? Saya aslinya Pekalongan.
Asli Pekalongan. Pekalongan, tapi sekarang berdomisili di Bekasi. Bekasi, jenengan. Kalau saya domisili di Balikpapan. Oh, Kalimantan Timur. Balikpapan. Ya. Mas Edi Nur Kholik dan Edi Nur Kholin. Iya. Kholim. Oh, ya. Nur Kholim. Ya. Alhamdulillah, bismillah beliau sudah ini termasuk ya sebuah berkah, insya Allah dua-duanya bisa hijrah ini. Tapi jenengan di dalam jamaah berapa tahun? Kalau berapa tahun itu sangat banyak karena sejak lahir saya sudah jamaah. Oh gitu. Kalau Jadi, Mas sama lahir jamaah. Karena kakek saya, orang tua saya itu udah jokam. Jadi mungkin kalau orang Jokam bilang kami bibit unggul ya. Bibit unggul ya. Bibit unggul. Ya. Di usia berapa jenengan sampai hijrahnya itu? Mas? Saya hijrah itu di usia 50 tahun 2021. tahun 2021. Kalau jenengan? Kalau tahun 2000 awal insya Allah. Oh malah Sebelum COVID. 2020. Iya. 2020. Duluan adik saya. Oh, dua adik jenengan. Tapi yang doktrin saya dulu. Padahal dulu kakak saya ini sering doktrin saya bahwa di Jokam Iya, banyak penyimpangan. Gitu. Tapi dia Tapi duluan. udah duluan. Oh, Saya alhamdulillah. begini, saya sudah tidak punya imam. Oh, Saya gitu. nggak mengakuin imam. Saya dalam hati, waduh, kakak saya nggak mengakuin imam, kayak apa ini kan? Gitu. Nah, ya. Tapi saya diam aja waktu itu. Tapi justru malah hijrah duluan saya. Masya Allah, alhamdulillah, bismillah. Terus jenengan di dalam Islam jamaah Pak. Tapi bedanya apa ini? Kalau panggilannya Edi, Saya panggilnya Edi, ini Halim. Halim saja. Ya. Kalau Pak Edi di jamaah berapa tahun, terus kenapa niku? Pengalaman jadi pengurus enggak? Saya dulu pernah jadi pengurus KU kelompok. Kelompok. Tahunnya saya dilupakan. Tapi semenjak jadi KU itu sebetulnya hati saya itu nggak tenang, Tat. Alasannya nggak tenang? Alasannya karena saya mikir, ini kok orang iman, orang Islam, tiap bulan ditarik uangnya, terus disetor ke pusat, ke Bapak Imam. Saya berpikir, padahal dulu Nabi itu kan miskin ya. Dia nggak mewajibkan jamaahnya untuk menyetor uang ke beliau. Kok ini imam biasa kok berani-beraninya gitu, Tat. Dulu saya berpikir begitu. Itu sebelum hijrah lama sudah mengundurkan diri apa pas mendekati hijrah? Itu saya masih di dalam Jokam. Itu udah lama begitu. Jadi pergolakan hati itu udah lama karena banyak syariat-syariat di Jokam itu yang nggak sesuai dengan syariat Islam menurut saya. Padahal saya bukan orang berilmu, tapi secara logika itu nggak masuk akal. Akal sehatnya nggak masuk. Nggak masuk. Itu Tat. Kalau Mas Halim mana? Apa yang dapuan di Islam jamaah Jokam itu apa? Saya selama di Jokam, alhamdulillah tidak pernah dapat dapuan apa-apa. Loh. Tapi saya punya pengalaman. Iya, monggo. Karena kebetulan kan saya eksis di bandara. Aku kerjanya di bandara. Iya, jadi saya bukan kerja di bandara. Kebetulan saya abdi negara. PNS itu. Di institusi militer. Saya pernah di militer. Oh, ya. itu. Dan saya punya power lah di airport itu kan di bandara. Nah, kebetulan ada pernah Bapak Imam yang sekarang pernah datang ke Balikpapan. Nah, saya menghandle beliau, datang dan pergi beliau semuanya sampai mengawal dari dalam. Sampai saya kasih ruangan khusus yang benar-benar privasi. Iya, mantap lah. Sampai naik ke pesawat saya sediakan, saya antar sampai ke atas pesawat. Saya titipkan ke pramugari. Pokoknya benar-benar servis. Saya servis. Karena saya berpikiran ini yang membawa surga saya. Ya kan, yang membawa kunci surga kan. Ini yang harus saya belain mati-matian ini. Waktu itu kan gitu. Terus ini dia terus telepon saya, "Mas, saya barusan ngawal Pak Imam." Dari pesawat, dari tempat duduk pesawat saya masuk, langsung saya bawa turun, langsung saya sediain mobil, tak bawa ke hotel. Saya paido, Tat. Loh, Pak Imam kok dibawa ke hotel? Ngawur kamu. Bawa ke masjid daerah dong. Itu di hotel, tapi hotelnya itu kebetulan hotel miliknya orang Jokam. Oh, gitu. Ya. Jadi sampean termasuk walaupun secara struktural dalam jamaah tidak ada kepengurusan, namun
event-event kalau ada Penting. Ya, sama saya yang mengawal. Iya, karena saya nggak pernah mau jadi ini. Oh, itu. Berarti sama di Kalimantan itu dalam rangka tugas negara itu. Iya, iya. Pernah nggak pengalaman pas ngantar Pak Imam itu sesuatu yang janggal? Nah, Batu bara. yang itu yang saya waktu itu, tapi saya belum merasa waktu itu. Waktu sama beliau itu kan harusnya beliau itu kan pemimpin agama ya, yang membawa surganya kita. Itu saya itu menunggu. Ini mudah-mudahan saya dapat nasihat khusus dari beliau mengenai agama. Ini enggak. Mantap lah. Iya. Yang ditanya masalah batu bara. Tuh, jadi pasar bisnis. Iya. Yang ditanya masalah batu bara. Intinya masalah batu bara. Beliau punya aset di sana mungkin. Kemungkinan ya saya hanya katanya ya. Saham. Jadi ada mau bisnis batu bara, cuman kena zong kalau nggak salah seperti itu. Oh, yang diceritakan Mas Rambo apa Mas Yudi pernah bisa Ya, pernah kena zong kalau nggak salah seperti itu. Jadi Tapi cuma kan saya nggak berani tanya karena pada saat itu kan inilah pemimpin saya. Saya harus taat, benar-benar taat yang tidak berani Tapi waktu tanya. sama diajak komunikasi itu waktu itu sempat nggak masuk pemimpin agama bahasin dunia terus Nah, pada saat itu saya ya itu lah, karena saya jujur sangat kurang ilmu dan saya hanya roya biasa ya. Saya taunya pokoknya hanya taat dan taat sudah gitu aja. Apa Sudah. jangan-jangan kena jin beat? Jadi berpikirnya nggak waras gitu. Ya pokoknya ini pemimpin saya harus saya amankan seaman-amannya. Ya, walaupun beliau tanya batu bara, baru setelah itu saya ngomong kakak saya. Baru saya baru ngeh, oh iya ya, kenapa saya nggak dinasehatin masalah agama? Tapi waktu itu saya terbesit sih. Mudah-mudahan saya dapat nasihat beliau, Pengen lah, mantapan deket- supaya saya deket itu, dengan imam iya lah. keimanan saya tambah kuat. Tapi sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada. terus waktu itu terus jenengan kan pertama kali jenengan dulu tuh yang hijrah tuh. Ya. Terus baru jenengan. Ya, Tapi secara akidah sebenarnya jenengan dahulu. saya udah lama. Secara akidah. Iya. Tapi secara fisik jenengan. Iya, secara fisik. Karena terpaksa di maklumat Oh. ikut kajian mas saya di foto. Oh, pas saya Ajis. Iya. Di hotel itu toh. Ya. Gimana tuh ceritanya tuh gimana? Setelah sampean kok iso ikut Nah. si Ajis itu gimana? Waktu itu beliau kan ke Balikpapan, 3 saya ke Balikpapan, dua saya waktu itu ya, ke Balikpapan, 2 saya waktu ada Insyara Asmaul Husna. Nah, saya ikut tuh kajiannya. Disitulah saya merasa, kok ini kok lain, kok beda ini penyampaiannya, kok benar-benar luar biasa ini, mantap ilmunya ini. Asmaul Husna aja luar biasa, maknanya penjelasannya luar biasa lah, sampai detail seperti itu. Dan yang saya bikin kaget, tiba-tiba saya dapat info bahwa syekh-syekhnya di NA. Loh, ini ada apa? Orang yang berilmu yang katanya pentolannya ahlinya ilmu di Jokang kok malah di NA. Nah, itu yang bikin saya bertanya-tanya. Ragu-ragu di sana. Jelas, iya, jelas kok ini pasti ada suatu hal. Nah, kakak saya tanya sama kakak saya. Kakak saya bilang, ini memang sistem di Jokam ini sudah nggak beres ini, Lim. Sudah nggak beres ini gitu. Saya tambah, Malah kacau lagi ya. malah kacau. Makanya saya nunggu pas saatnya momen beliau datang, saya mau nanya kenapa saya kok di NA atau di maklumat lah gitu. Beliau ini mau tanya itu kenapa gitu. Nggak taunya saya yang kena maklumat. Alhamdulillah. Di foto ya waktu Di foto. itu. Di foto diam-diam. Jadi Iya, ada Mas Mutadri kayaknya yang foto ya. Ya nggak tahu kok saya nggak pernah tahu siapa yang foto. Yang jelas alhamdulillah. alhamdulillah ada yang foto. Iya. Ya. Terus akhirnya setelah sama di maklumat, sama lapor sama Mas. Ya. Kakak saya telepon. Nah, saya telepon. Responnya be. Saya telepon ya nggak usah takut. Oh, gitu, Nggak usah malah. takut. Pokoknya saya tetap mas kamu, saya tetap di belakang kamu. Oh gitu. Malah Tapi adik saya katanya nggak percaya nggak percaya dengan omongan saya. Kakak saya. Oh. Karena apa? Saya tuh waktu sebelum hijrah ada itu mubalek guru pondok. Itu yang memprovokatori saya juga bahwa di Jokam tuh begini penyimpangannya bla 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 udah. Pokoknya ngomong banyak-banyak. tapi ternyata dia nggak berani. Tapi setelah saya hijrah, saya di maklumat, saya hubungin langsung di black. Di black nomor saya. Pakai tunggale itu. Itu sudah. Nah, saya kan jadi berpikir, ini jangan-jangan kakak saya hanya Jebakannya ngerti juga. kan gitu kan. Belum 100% yakin nih karena Jokam kan begitu kan kemudian. Kalau Mas Edi itu pertama kali, Pak, jenengan yang membuat ragu apa selain kau tadi? Ini kan adiknya tadi kan jenengan Oh ragu. Oh ya. dari Bapak Imam tadi. Ah. Pertama kali jenengan sebelumnya apa? Saya membuat Banyak. oh, gitu. Selain Isrun,
yang nggak masuk akal jamaah dimintain ke pusat uang itu. Yang kedua itu kenapa kalau orang jamaah itu susah untuk memegang amanah. Oh gitu. Iya, karena dari sekian istri saya itu kan usaha dagang. Itu kalau yang beli atau yang berhubungan dengan orang cukam, rata-rata nggak beres. Hianat. Terus saya menyimpul lagi kenapa kalau anak-anaknya pengurus itu kebanyakan kok beling, nakal. Jadi saya berpikir ini kayaknya bukan kesalahan personil pribadi. Ini pasti sistem jamaah itu ada yang salah. Cuma saya waktu itu belum tahu jawabannya. Saya yakin ada kesalahan. Ya beliau ngomongin terus. Itu terus. Saya yakin. Tadi jenengan kritisnya itu dari sisi sosial sebenarnya. Iya, sosial. Iya. Jadi bukan aspek belum masalah kepahaman. Belum itu. Jadi jenengan masih mengkritisi ini mesti ada serap beres. Harus itu beres. Ada yang salah. Saya yakin itu. Saya yakin nih. Sistemnya jadi bukan pada keilmuan. Terus mulai hanya melenceng. Nah, begitu dengar ada masah-masah itu yang di nonaktif, saya coba buka kan. Begitu pertama kali saya buka, saya holil, saya langsung, lah ini yang saya cari jawabannya. Saya dulu tuh berpikir ada penyimpangan, ada kesalahan, tapi saya nggak tahu jawabannya. Setelah ikut kajian di YouTube saya holil, ternyata ini jawabannya, ternyata ini dalilnya. Baru mantep. Kebetulan saya kena COVID waktu itu, Tat. Oh, kena COVID, saya masuk rumah sakit. Oh, di isolasi. Iya. Ya. Saya ketakutannya luar biasa, Tat. Saya berpikir gini, Tat. Kalau sampai COVID ini merenggut nyawa saya terakhir saya kayaknya wajib masuk neraka. Saya waktu itu. Karena masih dalam jamaah itu. Itu terutama yang saya takutkan selama ini saya nggak pernah ikut sholat berjamaah di masjid umum. Oh, gitu. Karena rumah saya itu kan bukan di komplek Jokam, saya di komplek umum. Nah, saya merasa berdosa. Ya Allah, itu kan panggilan Allah yang manggil. Kenapa kok panggilan di depan rumah saya, belakang rumah saya itu masjid? Kok saya abaikan, saya sholat di rumah? Kayak apa saya dibenci sama Allah? Kalau sampai saya mati sekarang, udah tamat riwayat. Makanya saya bernadar setelah saya keluar dari rumah sakit, saya harus keluar. Oh gitu. Tapi zaman posisi sudah jadi royah biasa. Ya, saya udah mundurkan kau waktu itu. Oh, kelompok itu. Wah. Desa daerah nggak ada. Nggak ada. Itu. Terus akhirnya setelah itu. Iya, setelah sehat, benar-benar nadarnya dilaksanakan. Iya. Langsung telepon ya, Mas? Iya, saya waktu itu kan masih pengajiannya belum ada tatap muka ya, masih online. Nah, saya langsung telepon Pak KI kelompok. Jadi mundur saya terhormat daripada adik saya ini dimaklum kalau saya terhormat. Jadi sama aku ya. Aku ditendang. Aku juga ditendang ya, Pak. Langsung nendang kok. Pusat. Weh, mantap. Siang gini ya. Gitu. Ya gitu lah. Terus akhirnya gini, terus sampean bilang sama adik sampean. Ya. Saya benar-benar Nah, itu yang saya sampai semangat ini sudah. Alhamdulillah gitu. kakak saya udah hijrah. Tapi dalam hati setelah kakak saya hijrah, kita berdua ngomong, Mas, kita punya kakak satu lagi nih yang waktu dulu masih bujang ini selalu bersama-sama kan gini. Kakak kami kan ada di Wonogiri, di daerah Wonogiri Timur itu. Tapi masih bulan. Masih Jokam. Tapi udah pemahaman udah masuk. Oh, alhamdulillah. Ayo Mas, kita selamatkan Mas kakak kita Mas. Kan itu. Ayo. Dan itu. Jadi terus tapi gini, kan jenengan setelah hijrah, artinya di maklumat itu tentunya ada dua-duanya insya Allah ya merasakan bagaimana kondisi keluarga waktu itu Mas Halim. Marga Jokam. Keluarganya ya istri, keluarga. Kalau nggak ada masalah, istri nggak ada masalah. ikut. Iya, nggak ada masalah. Iya, jadi nggak ada iya. pertanyaan-pertanyaan gitu. nggak ada aman. Jadi Ya kebetulan saya juga sekeluarga, istri, anak saya 3 yang udah gede-gede kan. Alhamdulillah gampang gitu, mau hijrah. Langsung mau ikut. Iya. Ya itu ya. Terus ini pengalaman. Kita juga sama-sama tahu lah, tapi juga perlu disiarkan. Sebenarnya apa sih penyimpangan dalam jamaah itu? Sing menurut pandangan sampean berdua, Mas Edi dulu apa saja? Yang pertama jelas itu nomor 1 takfiri. Oh, jelas itu ada. Mengkafirkan umat Islam selain golongannya, selain Islam jamaah itu kafir itu paling parah. Jelas itu ada ya. Jelas ada. Saya dulu begitu masalahnya.
Iya kan dulu begitu. Nah, itu pemirsa. Jadi kami dibilang fitnah. Kalau bilang seperti itu mesti fitnah mesti. Padahal yang kenyataannya. Iya kenyataan. Karena orang selain Jokam itu kafir, saya nggak mau makmum di belakang mereka. Saya nggak mau berteman atau bersaudara dengan mereka. Kita pura-pura. Baiknya berteman mereka itu pura-pura. Kalau di Jokam namanya budi luhur. Itu baik tapi pura-pura. Dan alhamdulillah kemarin pas Lebaran saya punya saudara, adiknya almarhum ibu saya. Itu saya kemarin minta maaf sama keluarga. Oh bilang. Saya terus terang, mohon maaf selama dulu saya waktu di Jokam saya nganggap sampean orang kafir bahasa gitu, orang kafir kan gitu. Dan saya mencabut, saya minta maaf dan alhamdulillah mereka memaafkan saya dan saya bilang mewakili keluarga besar Padahal saya. kadang orang-orang tersebut juga nggak pernah enggak lah kalau kita kafirkan. Ya. Yang merasa tuh. Enggak, mereka merasa. Begitu merasa. Karena apa? Dalam hal di keluarga kita ini kan ibu saya itu kan keluarga besar. Dan adiknya almarhum ibu saya itu kan wong Jobo. Itu jarang diajak kumpul-kumpul. Oh malah gitu. Ya, anak-anak itu sudah bahwa mereka itu bukan golongannya kita gitu. Oh, gitu. Mereka ngomong begitu. Saya memang udah merasa kok Lim dulu ke tempat dengan keluargamu dan keluarga yang lain-lain itu ya. Yang beda. dibedakan, gitu. Kalau yang bukan Jokam ya dikucilkan. Kita maunya yang bersaudara, berteman sama yang sama-sama Jokam. Iya. Terus itu kan takfir, sudah takfir. Hanya saya tanya itu bukan saya tidak tahu. Cuman saya ingin membuat seakan-akan ribat itu membuat fitnah fitnah riba dan lain sebagainya. Terus apa lagi setelah takfir? Yang kedua kalau menurut saya ini itu masalah isrun, itu paling berat itu. Tarian 10% wajib. Di jamaah itu yang saya tahu karena saya dulu KU, itu nggak ada istilahnya jamaah yang terbebas dari isrun, kewajiban isrun. Semua jamaah satu-satunya jamaah tiap bulan wajib isrun. Padahal kondisi jamaah berbeda. Macam-macam, banyak yang duafa maupun yang itu. Itu nggak masuk akal menurut saya. Mestinya kan kalau ada sodako, ada infak itu kan berarti ada yang disodakoi, ada yang diinfaki. Tapi kalau di Islam jamaah kan nggak sodako semua. Infak semua. Dan lagi yang bikin saya merinding, saya pernah tanya ke Pak D. Kebetulan istri saya itu Pak D-nya imam daerah di Pekalongan itu. Saya pernah nanya pakai bahasa Jawa tapi saya Indonesia kan. Pak D, sebetulnya uang isrun itu yang lari ke pusat itu uangnya buat apa? Jawabannya apa? Itu urusannya Pak Imam. Mau dibelikan lautan atau tidak itu urusannya Pak Imam. Saya dari situ makin tambah saya yakin kalau ini penyelewengan. Gimana Mas? Nah, saya punya pengalaman. Ya gimana? Punya pengalaman gini, saya itu pernah beberapa bulan tuh nggak bayar isrun. Nggak bayar itu, nggak bayar. Padahal ada sebenarnya. Iya, bukannya nggak ada. Saya memang beberapa bulan udah nggak bayar. Karena sudah mulai agak males itu. Nah, itu. Terus saya diajak ke tempat ruangan khusus sama Pak Yai kelompok. Oh, dipeluk-peluk saya. Mas Khalif, untung sampean masih hidup. Gitu. Iya benar. Ya. Masih hidup. Coba kalau sampean mati kayak apa penyaksian saya? Loh, kenapa Pak? Saya tanya. Kirain apa kan itu? Coba, sampean udah berapa bulan nggak bayar isrun? Masya Allah. Ternyata masalah gara-gara nggak isrun. Iya, gitu. Jadi jangan merasa jamaah kalau ternyata sudah bukan jamaah gara-gara saya nggak berapa bulan nggak bayar isrun. Masya Allah. Itu. Jadi ukurannya jamaah dan tidak itu di sisi uang itu. Iya. Isrun itu. Dalam hati saya sebenarnya saya ya agak ketawa, cuman saya kan menghormatin beliau saya diem aja sudah. Oh iya Pak, saya bawa kok Pak uangnya tersebut Pak di dalam tas. Cuman kebetulan memang dulu pas belum sempat. Nggak sempat pas saya ngaji. Kak Une nggak ada, pas saya Kak Une ada saya nggak ngaji kan gitu jadi kan, jadi mungkin kan numpuk-numpuk kan gitu kan, nah saya bayarkan, itu pengalaman yang pernah saya. Tapi jenengan setelah keluar dari KU masih bayar isrun sebenarnya? Masih, tapi sudah tidak sesuai. Oh seenaknya. Ya, kalau dulu mungkin kalau waktu pahamnya itu umpamanya bayarnya sampai 500. Ini saya kasih 50.000. Tapi selama itu herannya kok nggak ada yang
negur. kayak kelompok itu nggak ada negur Tapi juga. mungkin gini, mungkin saat itu belum ada suasana Betul, seperti ini. betul. Nah, Tapi kalau sekarang kan sudah ada suasana seperti ini, mungkin jadi masuk 30 poin. jadi 30 poin. Oh iya, Jadi, dicurigai. kalau sekarang kan dikit-dikit masukkan di 30 Iya. poin, mungkin 30 poin itu. Itu. Ya, itu. Nah, itu. Jadi, kalau jenengan ya terus akhirnya setelah ditegur itu bayar juga. Ya bayar, saya bayarkan. Oh, bayar kan. Ini sempat saya kasih tahu. Lim, saya Pak panggilnya kan Lim aja. Kalau Isron ke pusat nggak usah banyak-banyak, yang dibanyakin kelompok. Kalau pusat itu kan yang nyetor katanya seluruh dunia. Oh, padahal buat orang satu. Lah kelompok siapa? Ya, malah Dipraktekin. malah balik itu. Nah, balik. Yang buat kelompok yang besar, yang untuk Iya, iya, pusat yang iya. kecil. Ya. Itu aja katanya saya diomongin. Itu. Setelah saya Isro itu ada yang ngomong itu memang sudah tanda-tanda itu kali. Itu Isro yang untuk pusat dikurangin, Yang kelompok? yang gede, yang kelompok. Iya, Itu ada yang ngomong setelah Udah curiga Isro. berarti? Iya. Masya Allah, luar biasa. Terus akhirnya apa lagi, Mas? Sing menurut pandangan jenengan di dalam itu yang banyak penyimpangan itu. Banyak sih. Banyak banget sebetulnya sih ya. Ya contoh nih ya, kalau saya ambil satu contoh. Kalau yang saya pikir kayak ini aja contohnya, nikah. Nikah. Nikah tuh sahnya kan kalau ada rukun ya, rukun-rukunnya nikah itu ada wali, ada mas kawin, ada ijab kabul. Tapi kalau di jamaah kan enggak. Meskipun itu terpenuhi, tapi kalau belum nikah dalam, yang menikahkan tuh imamnya mereka, itu enggak sah. Itu enggak masuk akal juga. ND namanya ya. Apalagi sampai kalau umpamanya yang perempuan itu orang tuanya belum jukam. Oh iya. Itu iya. kan pakai wali imam daerah ya. Iya, wali imam daerah, hanya penyerahan wali cuman nggak jelas. Itu jelas rukunnya nggak terpenuhi kan Tat ya. Banyak orang tua yang tidak tahu kalau itu Nah. penyerahan wali. Iya. Nah, itu malah Itu. bisa hukumnya Zina. zina. Iya. Masya Allah. Tapi jenengan Rian menurut garwane jamaah juga semua. Jamaah Dari awal juga. dari lahir juga di kampung saya. Mertua nggak ada, nggak ada. Mertua saya kebetulan beberapa bulan yang setahunnya datang meninggal. Udah terakhir waktu itu udah meninggal. Mertua jenengan Mas Salim Ada masalah juga. Mertua saya belum. masih belum jamaah. Belum. Masih orang luar. Iya, orang luar. Nggak masalah. Malah aman. Itu nggak masalah. Malah aman lagi gitu. Ya itulah. Terus ini semenjak jenengan hijrah, mungkin ada cerita Ya. lah, mungkin apa sikap teman terdekat, tetangga Ya. terdekat, mungkin ada nggak? Yang saya heran gini, selama saya hijrah berarti 2021 sampai sekarang 2023 udah hampir, tahun. saya 2001 awal mau 3 tahun atau 2 tahun 3 lebih. tahun ya. Itu herannya kok di jalan dimanapun nggak pernah ketemu sama Jukam. Heran saya itu. Bahkan ada orang Jukam itu yang usahanya buka warung di depan rumah saya. Saya nggak pernah ketemu. Bukan nggak pernah ketemu, kalau dia pas di warung lihat saya ada dari kelihatan dia langsung menjauh gitu loh. Aku heran. Apakah aku ini menakutkan sekali ya gitu. Saya heran kan. Makanya nggak pernah ketemu lagi sama orang Jogja, Mas. Mungkin Karena mereka ketemu Jogja langsung hilang. menghindar gitu loh. Tapi jenengan memang nggak komplek ya? Enggak, saya di perumahan umum. Oh, di perumahan. Terus satu lagi dan belum lama. Suatu saat saya beli belanja lah di toko. Ketemu orang Jukam, itu akrab sama saya. Begitu tak sapa, loh Pak Edi gitu. Dia kaget gitu. Terus ngobrol-ngobrol gimana, tak tanya sehat gimana sehat. Begitu udah saya basa-basi dia ngomong, "Tolong ya Pak jangan ngomongin agama gitu." Duh, oh ini di tempat umum nggak mungkin saya ngomong agama gitu. Segitunya takutnya itu mereka. Jenengan Mas Salim, ada nggak sikap-sikap berbeda mungkin sahabat dekat? Ya rata-rata kan seperti itu, Jokam. Jadi rata-rata kalau dulu teman akrab, Ya. teman usaha malah menjauh sekarang. Ketemu saya itu diem-diem. Habis itu diem-diem, habis sekarang menghilang sudah. Sesama abdi negara ada juga? Ada. Ada. Yang masih di dalam juga? Ada. Itu juga aja sih. Kalau ketemu ya ini aja lah. secara Ya gitu normatif aja. nggak, secara Ya tapi sudah koordinasi. lain sudah. Oh, sudah nggak nyaman dengan. Karena kan saya juga kan sudah lama pensiun dini saya. Oh gitu. Iya. Oh, dalam pensiun dini. Iya. Terus di daerah jenengan ada berapa
berapa kawan yang hijrah itu? Kalau di kelompok saya sendiri. Nah, tapi kalau di luar kelompok itu yang Pak Agus kan banyak. Oh, Pak Agus Sugiri. Ya, itu kan banyak juga. Tapi Bekasi. duluan mana sama Pak Agus? Duluan Pak Agus. Pak Agus itu kalau nggak salah 2018 ya. Oh, bersamaan dengan kita. Ya. 2019 ya, 2019 ya. Saya 2001. Iya, Pak Agus Sugiri. Terus Pak Kalau saya Iya. dulu di Balikpapan kan ada Pak Mutadir, Mutadir, ya. Pak Ubed, Ya. kelompok saya, terus Pak Faisal, banyak lah kalau di Balikpapan lumayan banyak. Pak Faisal, kemudian Pak sama itu Dasuki. Pak Dasuki, Pak Husni, Pak Husni itu. banyak di sana. Malah pengurus-pengurus daerah kan? Pengurus. Bersamaan. Iya. Dan luar biasa ini. Dan alhamdulillah setelah hijrah ternyata di sana tuh masjid sunnah banyak yang mana? banyak di Balikpapan. Ikut kajian itu malah subuh itu malah bingung. Ini yang mana mau ikut tuh? Karena ini ada kajian. Saking Iya, banyak ya. semua ada kajian. Tinggal milih. Kalau di Jogja kalau subuh bingung, Kalau nggak ada yang ngajar, nggak ada uang. Kalau di Senjatanya gana. Pengalaman tadi pagi, alhamdulillah Tadi pagi. Ya, saya kan di bertamu di rumahnya kakak saya tuh di Wonogiri. Iya. Itu kan subuhan di sana biasa kan, sebelum subuh udah datang. Itu kakak saya yang bangunin mubaliknya. kakaknya saya suruh bangun Supaya balik, ada. suruh ada. Mungkin nggak ada orang. Tapi jenengan nggak bawa surat sambung bisa soal di situ. Bisa lah, itu kan masjid, rumahnya Allah, bukan rumahnya orang Jokam. Ditanya. Oh, nggak bisa. Di Mas. Loh, saya jawab, ini ya kalau nggak boleh saya jawab, itu rumahnya Allah, bukan rumahnya Jokam. Iya. Mereka tahu. Mereka tahu. Udah tahu. Mereka tahu. Jadi yang adan itu Mas Mubalik itu, yang komat Mubalik itu, yang Yang imam imam. Mubalik itu, nah selain yang apa tuh makmum, itu Cuma kita bertiga. selain kita bertiga ada satu lagi. Itu pun telat. Berarti cuma 2 orang itu aja jamaahnya. Artinya jamaah pribuminya cuma Yang imam sama yang itu dua orang. Itu pun telat datangnya. ya itu adat sih dalam jamaah itu sebuah adat kebiasaan seperti itu. Tapi herannya kalau pas pengajian sambung itu sampai meludak. Nah, full. Kenapa yang urusan sholat menghadap Allah? Ya, karena gini kalau sholat nggak butuh persaksian. Iya. Nah kalau ngaji kan butuh persaksian. Iya. Masya Sholat kan gak ada saksi. Iya, Nah, saksinya gitu. Allah. Saksinya Allah langsung. Makanya kan kalau kita menerangkan dulu kan sholat itu urusan model Gusti Allah. Tapi yang ngaji urusannya apa imam lah. Oh, no. Ya, itu. Kami pernah punya pengalaman. Gimana coba cerita. Jadi waktu itu kita kan sudah hijrah. Nah, kita ada kumpul-kumpul di rumahnya rekan hijrah kita Ubed. Ya, sampai Ubed itu ya. Yang Ubed sekarang pindah ke Kediri. Yang Kan itu rumahnya sipir. Ya, situ. Kan rumahnya kan dekat masjid kelompok. Dulu kan saya kelompok situ. Nah, pas adzan Isya, ya kan kita kan namanya dengar adzan kan kita sholat di situ. sholat, ya, Insya Allah yang hijrah waktu itu ada sekitar kurang lebih orang 10-an lah, 10-an lebih. lah. Sholat di situ. Sholat di situ. Pas kebetulan pas malam itu teks. Oh gitu ada Iya. orang banyak berarti. Ini banyak, jadi kita ikut sholat Isya di situ tuh. Sholat Isya di situ, Tapi habis di belakang ya? habis selesai sholat Isya itu Pak Yainya bingung itu. Mau bayar bacaan teks, kita masih ada di situ. Padahal kan dulu udah biasa ya denger Iya. tag itu, kenapa Paling ya malu? Iya. Gitu tuh. Padahal kami itu hanya numpang sholat karena ini rumahnya Allah, dengar Sholat. dengar sholat. Ya itu adzan pengalaman Isya, sama sholat. yang itu ya Mas Hatip nih anu kayak ning tiga ning Klatennya ya pas ngaji alwat duduknya itu. Apa alwat Ustaz sama kan depannya di Klaten Bayat itu loh. Iya. Kan depannya ada masjid jamaah juga gitu. Terus kita sadur masuk situ, adanya MT. Tok. Padahal di belakang itu 50 sampai 80 anak. Kakak. Oh. Orang kawan-kawan mantan semua. Oh. Yang komat dia, yang adzan Dia. yang imamnya Imamnya dia. dia, zuhur. Masya Sampai Allah. saya keluar tuh sampai bilang, awal dia ini dianggap apa orang kan. Padahal ada sekitar 70 lebih tuh kawan itu. Pas daurah ya? Tahu dong, kebetulan rumahnya Pak Biakto kan depan masjid itu di aulanya beliau itu. Sampai saya bilang sama MT-nya tak bilang, Mas aku kon komat jadi iso atau Mas anu. Kalau mau jadi imamnya kan sebenarnya nggak apa-apa, mungkin harus kita komat lah. Padahal belakangnya mantan-mantan ubay daerah semua di belakang. Kakak saya itu sering ini, Ustaz. Gimana? Sorry Pak. Kakak Ustaz itu sering guyon sama saya kan. Gimana? Nanyain saya, Lem, kamu tahu nggak ciri-ciri masjid Jokam dan masjid orang Luar. Jogo gitu? Ah. Saya bingung. Ya, masjid ciri-ciri ya paling pelangnya Mas, bukan. Ciri-cirinya ada. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya kalau masjid luar karpetnya semua.
dikarpetin. Kalau Jokam Masjidnya cuman di depan doang. cuman depan aja dikarpetin gitu. Iya, setelah itu baru saya perhatikan benar Itu ciri-ciri udah. Iya, kalau mungkin orang luar full biasanya. Full Bahkan karpet. lebih wangi, lebih tebal, lebih Iya. open lah bahasanya. Lebih Karena open memang banget dia itu ya. menjamu tamu Allah itu beneran sholat sebelum sholat itu biasanya. disediani kopi teh, Iya, seperti ini juga. minum, suruh istirahat kalau capek. Nah, terus ini, terus jenengan ada nggak hal-hal yang mungkin trik-trik kawan-kawan biar mungkin yang di dalam bisa hijrah keluar Kalau saya mungkin ada keluarga yang di dalam sampaikan Iya, ya ini kebetulan mumpung ini saya podcast sama Ustadz Ribat ya, melalui media ini saya pesan sama keluarga besar saya. Kami ini 8 bersaudara, 8 bersaudara. Jadi 2 ini yang baru hijrah. Baru dua hijrah ini, baru 2 hijrah. Jadi masih yang 6 masih 6. Satu yang udah bunglon kakak saya ini kan. Nah ini Yang di Wonogiri ini kakak terutama di Wonogiri. Bunglon nih. Iya. Jadi Bulan sudah hampir ini insya Allah. Jadi setelah saya hijrah itu adik saya yang di Malang. Kebetulan abdi negara itu 2 orang. Sama. Abdi negara juga. tentara KB kan. Ya di Malang itu karena mereka itu takfir ya. Yang satu kebetulan mantunya Imam Daerah Pekalongan. Jadi Oh ya. mungkin agak kuat lah ininya doktrinnya itu. Putra Mahfud. Jadi sampai taat sama apa ini nasihatnya Pak Imam kalau yang udah hijrah itu harus dijauhi, diputus. Itu mereka praktekkan. Sampai sekarang. Iya. Jadi WA itu nggak pernah dibalas. Telepon nggak mau diangkat. Bahkan saya rela nih dari Bekasi datang ke sana. Pernah pakai ini berdua, pakai mobil. Tak telepon itu ya nggak tahu alasan pergi kemana. Yang kedua kalinya alasannya apa? Ini masih tugas, nggak bisa nemuin. Itu statusnya adik jenengan bukan Adik. Kan ini kakak saya, pas di bawahnya saya. Di bawah. Saya adik. Saya punya adik pas Dua. itu dua. dua tentara semua. Iya. Semua. Padahal gini ya, di Malang itu ada beberapa tentara yang hijrah. Nah, Di Malang itu kalau nggak salah 4 atau 5. Terus di Sidoarjo juga tentara. Kemarin saya waktu daurah di Sidoarjo itu kan ada di kawan-kawan tentara itu kan yang hijrah angkatan laut angkatan udara kan di situ. Dan saya abdi tentara tadi. Nah saya ditelepon juga itu. Ya mungkin bismillah mungkin suatu saat kita doakan. Tapi ini dipraktekkan juga. dipraktekin itu sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Praktekkan jauhin saudara. Iya, Joy. Terus yang tadi saya bilang Tapi jenengan sempat amar ma'ruf nggak? Ngajak. sempat. Jadi sebelum saya hijrah, saya udah amar ma'ruf. Masalah persenan, masalah zakat. Gitu, malah. Heeh. Tapi waktu itu malah bisa komunikasi malah. Kan beliau belum hijrah. Belum hijrah. Tapi udah kritik. Sebetulnya waktu tak masukin tuh menerima, oh gitu ya zakat itu. Oh iya gitu. Tapi begitu tahu saya hijrah, ya udah. Dua-duanya itu. Dua-duanya. Dan ini benar-benar kurang ajarnya yang di. Iya ini pemahamannya kurang ajar ini. Benar-benar memutuskan tali silaturahim yang sekandung. Sekandung. Kan ini kan benar-benar ajaran apa seperti ini. Dan ini benar-benar terjadi di keluarga saya. Terus saya kan ngadu sama itu kan mertuanya Imam Daerah Pekalongan. Kebetulan itu Pak D-nya istri saya. Oh gitu sih Mas. Iya masih saudara. Saya bilang Pak D kan gini. Itu kok adik saya yang di Malang kok gara-gara saya hijrah kok sampai enggak apa itu sekarang nggak mau hubungi saya kok mutus family. Itu yang nyuruh siapa? Dia ngomong ya bukan saya nyuruh. Kalau memang itu perintahnya imam, itu jelas imam itu maksiat perintahnya. Masa adik kandung, saudara kandung diputus? Itu perintah maksiat. Itu Pak di imam daerah itu cuma diem, nggak bisa jawab. Iya, malah bilang kalau saya sih nggak begitu, dia bilangnya gitu. Ya itu Biasa. sih secara normatif budi luhur aja. Iya. Tapi prakteknya ya itu yang terjadi di keluarga kami seperti itu. Iya. Itu ya. Jadi harapannya keluarga bisa. Keluarga saya. Dulu, kan gitu. Saya masih punya kakak perempuan 1 masih di Yang Jokam. masih di dalam. Di sana di Berarti 6 ini 2 sudah resmi, 1 bunglon. proses. Dan udah nih kakak saya yang di Wonogiri yang bulan itu Amin. Segera. Amin. dapat pengikut, Jangan ya aja tante mawon. dapat pengikut dan bisa hijrah. segera. Amin. Ya, mumpung masih ada umur. Iya ya masuk deh. Masuk enggak apa-apa. Ini iklannya enggak apa-apa. Sini masuk. Masuk. Turun ya.
Terus yang berarti tiga dua di Malang. Di Bogor itu yang mbaknya itu. Masya Allah. Bogor itu Om, Yang di Bogor Om. Om itu. Dia Itu masih kuat juga. enggak Nah, dulunya dikucilkan. Dulu Dulu dikucilkan. dikucilkan karena Sekarang? bukan Jokam. Sekarang tambah semangat setelah kami hijrah. Hijrah, saya kasih tahu. Oh dulu orang Bukan, dulu jamaah tapi jamaah leda-lede. Daldul gitu loh. Itu. coba sekarang sampaikan Pak, Mas baik Mas Hadi, Bapak Salim. Setelah keluar rasanya gimana? Apakah merasa ketun atau merasa malah bebas? Gimana istilahnya? Nikmat luar biasa. Ketun Pak, ketun. Kenapa Ketun, nggak Pak. dari dulu? Iya. Sama. Kalau saya nyesel, Masya Allah saya nyesal-nyesalnya. Kenapa nggak dari dulu saya itu keluar? Iya. Dengan dulu apa? Kuliah? Ya. Enggak sempat kuliah saya dulu. Artinya Enak. ini secara SDM kita itu sebenarnya kan di dalam itu kan berbagai macam SDM toh. Ya, Kok sampai ben digobloki ya. ya, nah itu. Jenengan barang itu. Makanya. Wong aparat ya. Wong aparat tuh ya digobloki. Makanya ketun itu, Ustaz. Ketun ini kenapa nggak dari dulu? Aduh. Ya Allah, ya Allah. Ya. Saya kan misalnya saya sarjana, you kan banyak kawan-kawannya juga yang di luar itu yang sarjana itu kan baru sadar setelah berapa tahun itu ya. Padahal pemimpin kita nggak ngerti apa-apa. Makanya itu. Iya. Ketun. Ya, itu ada yang sampaikan lagi, monggo barangkali ada. Gitu. Boleh Pokoknya saudara kandungku, baik yang di Malang, yang di Batang, dimanapun berada, saudara-saudara ponak-ponakan, saudara sepupu yang ada di Nganjuk juga ada. Itu Berarti keluarga besar dengan besar, Jokam semua, iya, Jokam semua. Itu tolong buka pintu hati, buka akal waras, akal sehat, buka ilmu. Ilmu sekarang gampang, tinggal buka YouTube, mau pilih ustadz dari Mekah, Madinah, yang lokal dari mana ada. Coba nanti dari situ kalau setelah ilmu bandingkan dengan ilmunya Jokam. Itu aja pesan saya. Coba buka ilmu, tambah ilmu, bandingkan Jokam dengan ilmu di Jokam sama ilmu yang di luar. Itu aja. ini ada pesan Mas Salim. Yes, itu aja sama. Sebentar ya. Oke, insya Allah demikian. Mungkin semoga bermanfaat dan menjadi wasilah. Amin. Kita niatkan sebagai wasilah untuk membuka akal sehat saudara kita yang ada di dalam jamaah, terutama paling dekat saudara-saudara jenengan, saudara kandung jenengan yang paling dekat seperti itu. Ya. Jadi memang kita itu kalau hijrah itu memang jangan melupakan yang di dalam. Seandainya pun saya jual semua, tapi kita paling tidak teman-teman kita. Teman. Jangan terus kemudian kita wis egois. Aku wis Enak. ngurus rokok urusan dewe. Jangan begitu. Seandainya orang-orang terdahulu seperti itu, kita nggak bisa hijrah. Betul. Ya, jangan Pak Khalil, Pak Aziz nggak dakwah kita, saya sudah ambil selamat sendiri-sendiri. Jadi kita masih dalam mungkin. Tapi sebagai bentuk syukurnya kita melanjutkan dakwah. Salah demikian, pemirsa semua, Libat Akhir Salim, semoga obrolan santai dengan berbagai macam jenenge iklan ini ya tempatnya seperti ini, namun tanpa mengulangi hasil dakwah karena Libat Akhir Salim sudah diakui juga alhamdulillah banyak Pak. Banyak ya. Memang setiap pagi itu saya dapat nomor baru terus yang menghubungi. Alhamdulillah. Dari berbagai daerah. Alhamdulillah, insyaallah ada lagi nih info guru pondok yang sudah mengendalikan beberapa puluh murid. Alhamdulillah. Ada. Beliau masih menyusun di dalam, ya terang-terangan malah kirim foto. Katanya pernah foto dengan saya dulu waktu itu. Ya Allah, kita bayangkan aku biyen tinggal kita tunggu waktu aja. Alhamdulillah. Jadi demikian dari saya. Jazakumullah khairan katsiran, ini yang semoga barokah. Amin. Ya, salam akal sehat, salam akal waras, salam akal selamat. Akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم